Allah merahmati segala isi alam ini dengan cahayanya. Kita adalah merupakan alam sogir, alam kecil, bagian daripada cahaya itu. Maka siapapun yang ingin merasakan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak ada batas, sahabat, maka marilah kita melebur kepada Dia, Zat pemilik cahaya, nurun ala nurin. Nah inilah maka selalu Abah awali dengan Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah. Hakikat Allah adalah hakikat ruh kita sendiri, hidup kita yang nyata pada nafas kita. Rasakan kehadirannya dengan napas masuk, yang kita masukkan adalah at-tanzih, ya segalanya, istinsyak, masukkan ke dalam. Kemudian dunia akhirat adalah dengan tarikan nafas masuk. At-tasbih adalah bagaimana kita adalah senantiasa bertasbih. Yusabbihu ma bis samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Rasulullah, karena kita pun adalah bagian daripada cahaya Nur Muhammad yang meliputi diri kita. Maka Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk mengaktifkan adalah sumber sang sumber, sahabat, sumber datang penglihatan karena dari hakikat Rasulullah, sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka siapa yang mendawamkan, membiasakan, menyalami pada dirinya semua kerajaan Tuhan semuanya, maka dia berarti sudah paham tentang siapa dirinya dan hakikat hidupnya, ya. Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ibrahim. Kita sudah mengucapkan salam Ibrahim adalah ada pada dirimu. Assalamualaikum ya Sulaiman. Maka ingin mendapatkan Sidrah al-Muntaha, kesadaran Ibrahim di makom Ibrahim adalah ucapkan salam pada Ibrahim. Maka disitulah Abah mengawali Assalamualaikum ya Ibrahim. Demikian pula untuk mendapatkan adalah barokah rezeki dunia dan juga barokah rahmat kepada alam, karena hanya Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan seluruh alam, dengan tumbuhan, dengan rumput, dengan apapun. Maka Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam. Pada dirimu itu ada Sulaiman, pada dirimu ada Ibrahim, ya. Maka engkau akan menjadikan bagian yang dirahmati oleh alam ini sendiri, sahabat. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman. Maka nanti pada saat kalian menerapkan, setiap mau melakukan sesuatu dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka hadirlah Sulaiman untukmu, ya. Maka disinilah sumber keberkahan daripada segala, karena kamu sudah menjadikan bagian daripada. Itulah kenapa dikisahkan Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan gajah, bisa bicara dengan seluruh makhluk. Karena Sulaiman adalah kamu dari semua. Nanti kamu akan mengerti bagaimana angin bicara dengan dirimu. Kemudian juga semua elemen alam ini bicara pada dirimu, pada kedalaman rasamu itu semua. Kemudian kita ucapkan Assalamualaikum ya Daud alaihissalam. Semua keindahan suara adalah Daud. Daud adalah yang harus dipahami oleh kita. Sulaiman adalah putranya Daud dari semua, ya. Maka setelah selain kau memiliki kekayaan, tetapi adalah engkau bagian daripada suaranya Daud dari semua. Assalamualaikum ya Musa adalah ruh kita. Hakikat tadi wa kallimi ruhi fir'auni nafsi. Harun wa akli. Akal kita adalah Harun, ruh kita adalah Musa. Dan jantung kita, hati kita adalah Ibrahim, sahabat, ya. Maka itulah kenapa pada dasarnya engkau melempar jumroh. Yang pertama adalah jumrotul aqobah, adalah karena engkau ada tubuhmu Hajar, hatimu Ibrahim, mata hatimu adalah Ismail.
salam juga kepada Ismail, sahabat. Maka itulah assalamualaikum adalah kepada seluruh ya nurus samawati wal ar, kepada cahaya langit dan bumi. Jadi itulah mungkin konsep pintu gerbang awal untuk kamu menarik ke dalam kebahagiaan, supaya engkau ucapkan salam tadi semua ya. Dan ucapan salam itu mukhatab assalamu alaika, maka bukan assalamu alaihi, bukan hanya assalamu alaikum, tetapi adalah dia sudah menjadi bagian dari dirimu itu sendiri. Kemudian dilanjutkan assalamu alaika ya ruhi, karena kita sampaikan assalamu alaika ya jasadi, salam pada Adam, pada tubuhmu itu, salam pada Muhammad, pada ruhmu itu, dari semua sahabat. Karena harus disalami semuanya, dari semua. Karena salam itulah tadi adalah merupakan keselamatan tadi semua ya. Manusia ingin selamat, manusia ingin bahagia, tapi kadang-kadang manusia nggak mengerti. Kepada tubuhnya sendiri dia tidak mengerti. Itulah Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah kamu menyaksikan, merasakan, menghadirkan, menghidupkan, menyalakan. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka kenapa di dalam sebagian thariqah dengan diawali dengan sholat isyraq tadi semua, karena cahaya qalbu akan memancar di waktu tertentu. Hidupkan, sebagaimana Allah menghidupkan matahari di waktu siang dan Allah menerangi bumi di waktu malam. Bicara malam, bulan adalah tubuhmu. Bicara matahari adalah merupakan ruhmu, sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami ya oleh panjenengan semua ya, bagi siapapun yang ingin merasakan surga, jannatul ma'wa pada tubuhnya di dunia ini, jannatul naim adalah surga pada hatinya, adalah jannatul firdaus adalah surga adalah di fuadnya, sampailah kepada jannatul qurbah adalah pada hatinya semua ya. Nah, ini ya sahabat, barangkali mengawali adalah kehidupan ini adalah dengan cahaya, dengan kebahagiaan tadi semua. Maka ucapkan salam setiap pagi. Maka Abah selalu memberikan contoh bagaimana adalah memberikan salam. Maka sebenarnya kalau manusia itu sayang pada dirinya, dia mengerti siapa dirinya. Nah, disinilah Abah mengajak pada konsep adalah bagaimana mengurus tubuh ini, mengurus diri ini. Karena yang harus merasakan bahagia adalah dirimu tadi semua ya. Maka awal-awalan kegiatan dengan salam yang kita lakukan adalah harus dipahami ya ini semua ya. Kalau tidak dipahami maka tidak aktif tubuhmu itu, baik dohir maupun batin. Tubuhmu harus aktif, harus diaktifkan tadi semua ya. Dikembalikan. Maaf ya, Abah live dulu. Iya, silakan kalau mau duduk. Iya. Jadi kita harus diaktifkan ya. Nah, ini sahabat ya. Jadi yang ucapan-ucapan salam tadi semua yang kita lakukan itu adalah itu ya sahabat. Makanya itu selalu mengawali itu. Setiap pagi awali itu dengan ucapan salam tadi semua ya. Memberikan keselamatan. Karena segala kehidupan ini adalah maka salamun qaulan mir rabbir rahim ya. Maka selalu dengan salam tadi semua. Salat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberkahan. Tapi salam yang keberkahan adalah belum sampai kepada salam adalah sebelum adalah Islam dan sebelum adalah silmi. Nah, ini yang harus dipahami. Maka sesungguhnya adalah ini bicara tentang diri kita. Ini bicara tentang kerajaan Tuhan yang ada pada diri kita. Ini bicara tentang ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Ini bicara tentang kebahagiaanmu adalah dohir dan batinmu. Maka bagaimanapun kau mencari kebahagiaan keluar dari diri tidak akan pernah kau temukan.
Ya, sebagaimana engkau tidak pernah bisa menemukan mencari Tuhan keluar dari diri, sahabat, maka menyalami pada diri, bismillahi piruhi, bismillahi pi jismi, bismillahi pi dami, bismillahi pi lahmi, pada kulit, pada darah, pada daging, pada sumsum, pada urat, pada darah. Itulah 7 lapis bumi yang ada pada diri kita. Sambutlah dia dengan rasa bahagia, sahabat, setiap pagi. Bukan mendahulukan mencari uang dulu keluar. Bukan mendahulukan kau menanami singkong, menanami padi semua. Sebelum tubuhmu adalah menjadikan bagian daripada keberkahan, menjadikan cahaya bagi rahmat, bagi alam ini, maka apapun yang kalian lakukan di luar itu, kalaupun hasil tidak adalah keberkahan, sahabat. Maka dulu pernah Ali bin Abi Thalib ditanya tentang berkah. Ditanya oleh seorang muridnya Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, apa itu yang disebut dengan berkah?" Yang bertanya itu bernama Luqman. "Ya Luqman, pernahkah kamu saksikan di kampungmu ada anjing dan kambing? Apakah engkau menyaksikan kambing dan anjing di kampungmu, Luqman?" "Ya, Amirul Mukminin." "Mana yang lebih banyak menurut kamu? Apakah anjing ataukah kambing, Luqman?" Apa kata Luqman? "Saya melihat banyak kambing, ya Amirul Mukminin." Nah, kamu saksikan pada saat dia tiap hari disembelih, apakah banyak anjing atau banyakkan kambing? Banyak kambing, ya Amirul Mukminin. Tapi kamu saksikan pada saat kelahiran, mana yang anaknya lebih banyak? Anjing ataukah kambing? Anjing, ya Amirul Mukminin. Itulah yang disebut dengan berkah. Maka kita harus memahami tentang makna berkah. Maka selalu dikatakan oleh baginda Nabi, jangan mencari jumlah, carilah berkah. Tapi berkah itu adalah tidak bisa kita mencari berkah daripada pohon orang lain. Karena pohon berkah harus ditanam oleh diri kita sendiri. Kitalah yang menambatkan pohon berkah itu pada diri kita. Maka tadi dengan mengucapkan salam setiap hari pada tubuh, Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum fi ruhi, Assalamualaikum fi jismi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, ya Daud, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum. Karena semua itu ada pada dirimu semuanya. Pada saat aktifkan Sulaiman pada dirimu, kau sudah mengaktifkan cahaya kebahagiaanmu, menjadikan rahmat, sehingga kau bisa berkomunikasi dengan seluruh isi alam, termasuk dengan semut, dengan apapun. Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud. Maka kalamu menjadikan suara Daud tadi semua, maka kalamu akan didengar oleh seluruh isi lapis alam. 7 lapis alam akan mendengarkan suaramu. Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum kepadanya. Karena semua ini bicara tentang diri. Itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan bi'ida. Siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, tapi siapa yang mencari kebahagiaan keluar dari dirinya, dia akan nyasar. Karena ada objek bahagia, sahabat, ada alat bahagia. Objek bahagia bisa jadi adalah kereta, bisa jadi mobil, bisa jadi pemandangan, bisa jadi adalah tempat wisata, bisa jadi uang, bisa jadi apapun. Tapi kalau objek bahagianya di diri kita ini tidak diaktifkan, seberapa banyak pun apa yang kau miliki di luar dirimu, tidak sedikit orang kayak Whitney Houston, kaya raya, terkenal, dia bunuh diri karena dia mencari objek kebahagiaan di luar. Michael Jackson contohnya adalah dia mencari objek kebahagiaan keluar. Dia pikir bahagia itu adalah dengan mengganti pigmen kulitnya. Tidak, sahabat. Ya, sama seperti orang mencari bahagia, mencari surga keluar dari tubuhnya. Tidak mungkin kau bisa bahagia dengan surga itu. Tadi semua. Maka sebaliknya manusia, karena segalanya selalu mencari keluar dari diri, maka yang datang adalah neraka pada diri itu. Karena sumber dan segala sumber adalah ada pada diri kita itu sendiri.
Nah inilah yang jadi, jangan salah konsep sahabat. Mencari apapun keluar dari diri tidak akan ketemu. Mencari Isa tidak akan ketemu. Mencari Ibrahim tidak akan ketemu. Mencari Imam Mahdi tidak akan ketemu. Nah, semua. Memahami Yajuj wa Ma'juj, memahami segala aspek. Jangan dulu di sini itu kegiatan di situ. Ya, memahami Yajuj wa Ma'juj semuanya tidak akan bisa dipahami tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat betapa pentingnya adalah bagaimana mengaktifkan diri tadi semua. Handphone pun kalau wifi-nya mati, maka apa yang bisa kamu tampung kalau seandainya tidak aktif dulu semuanya. Maka segalanya adalah tentang mengaktifkan semuanya. Inilah yang yang harus dipahami di dalam kehidupan. Makanya betapa banyaknya orang yang bunuh diri karena mencari kebahagiaan keluar dari diri. Dari semua. Maka hari ini manusia pencari surga adalah dia tidak akan bahagia. Karena justru semakin kau tarik keinginanmu pada surga, nerakalah yang datang pada hidupmu itu. Karena kau telah mencari sesuatu adalah kebahagiaan keluar dari dirimu itu sendiri. Sebagaimana orang tidak akan paham tentang surga pada saat kau cari surga itu non jauh di sana, tidak pada dirimu. Kau tidak akan kenal pada Allah yang keluar, tidak akan. Itulah kenapa Nabi kita bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaupun itu di sebagian mengatakan kalam ulama, tidak ada masalah. Karena tidak berseberangan dengan Al-Quran. Tadi semua. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tadi semua. Ya. Jadi intinya sahabat, jadikan dirimu adalah sentral. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan dirimu. Kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita. Barusan ada yang bertanya, Abah di mana? Abah di Kuala Lumpur. Abah di Kuala Lumpur, dan ini hari pertama, hari kedua di Kuala Lumpur. Insya Allah siang ini kita akan menuju Malaka, sahabat. Oh iya, sebelum Abah juga menyampaikan terima kasih kepada Ikhwan-Ikhwan yang datang khusus dari Brunei, hanya ingin ketemu Abah di Kuala Lumpur. Ikhwan yang datang dari Riau, Pekanbaru, Pontianak, ya dari Bontang, dari Jambi semalam sengaja datang ke Kuala Lumpur karena ingin ketemu dengan Abah di sini. Terima kasih khusus, wabil khusus kepada Ayah Guru Abah Syahari yang telah menyambut Abah di bandara, yang telah mengantar dan bahkan beliau menyetir sendiri membawa Abah. Hanya Allah yang bisa membalas semua kemuliaan Tuan Guru Syahari ya semua ya. Kita doakan beliau adalah ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Abah juga berterima kasih kepada Pak Kamal ya, semua Ikhwan Bandar Kelang dan seluruh rombongannya sudah menyiapkan teh tarik dan segala apa ya. Terima kasih. Dan alhamdulillah pada Allah, ya terima kasih pada Rasulullah, terima kasih pada Bang Kamal tadi semua ya, dan juga kepada Pak Abu ya dari Malaka ya, insyaallah. Padahal kita pagi ini mau ketemu dengan Pak Abu adalah di Malaka, tetapi adalah ya, dan semua yang hadir dari semua ya. Intinya adalah orang-orang yang sudah menyiapkan waktunya, ruangnya adalah semua adalah terima kasih banyak tadi semua kepada semuanya ya yang telah hadir, dari Ikhwan yang dari Kedah 8 jam adalah menyetir mobil ya ke Kuala Lumpur karena ingin bertemu dengan Abah. Sekali lagi Abah mengucapkan terima kasih. Karena saya bukan siapa-siapa, Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat barangkali masih menghargai Abah sebagai sesuatu. Tapi bagi Abah pribadi, Abah selalu mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya merupakan bagian daripada dongeng dia adalah untuk berjalan di muka bumi ini, untuk menyampaikan kabar gembira tadi semua, dan juga menghapuskan ketakutan-ketakutan yang sebetulnya tidak perlu pada Allah dengan siksa kubur, siksa neraka dan lain sebagainya.
Karena Tuhan tidak sedang bercerita itu sebetulnya. Hanya kepada kebagian kedangkalan tauhid saja sebetulnya. Maka kata Abah, sumber kebahagiaan itu Allah. Kalau kamu sudah kenal Allah, hilanglah neraka itu. Hilanglah jahim, hilanglah sakor, hilanglah neraka wel, hilanglah semua. Ya, semuanya hanya jannatul firdaus, jannatul qurbah. Semuanya. Di dohirmu ada jannatul ma'wah. Tak ada lagi. Mana mungkin yang hak bersatu dengan yang batil. Tidak mana mungkin keindahan. Betul. Dia ada jalal dan koharnya. Tetapi yang harus dipahami adalah pada saat engkau sudah bersamanya, pada saat engkau sudah bersama cahaya, maka kegelapan itu adalah tidak ada. Ingat, segala yang kau sebutkan, neraka, siksa kubur, apapun kesulitan, rugi, mati, semua itu hanya ada pada saat engkau tidak bersamanya. Bersamanya tak ada kematian. Karena dialah yang ada sejak awal. Ya. Dan dia mengadakan segala yang ada untuk menyatakan keadaan dirinya. Maka segala yang ada yang diadakan oleh dia sang zat yang maha ada akan ada selamanya. Terus apalagi yang kau takutkan dalam hidup? Karena kau akan abadi bersamanya selama engkau mengerti. Selama engkau mengerti siapa dirimu, ya. Selama engkau mengerti apa hidupmu, selama engkau mengerti apa jasadmu, maka engkau akan selalu abadi bersamanya. Jadi tak ada lagi ketakutan kematian. Harusnya di sini senang, di sana pun senang. Pada saat dohir kau senang, pada saat batin pun kau akan senang. Orang yang selalu bahagia, senang pada saat dohirnya, dia akan senang pada saat batinnya. Orang yang mengenal dia pada saat dohirnya, dia akan mengenal dia Allah pada saat batinnya. Maka disitulah yang harus dipahami tentang kebahagiaan dohir dan batin tadi semua, ya. Maka inilah yang harus ditumbuhkan sahabat semua, ya. Maka marilah dari sisa umur yang ada kita ini, jangan sampai kita melepaskan ruh kita dari jasad ini kecuali dalam keadaan senang, kecuali dalam keadaan bahagia. Bukan berarti pada saat mati bibirmu dibuat tersenyum, karena itu bisa dibuat oleh AI, bisa dibuat. Bukan saat matimu buat hari Jumat, sekarang orang mati hari Jumat bisa dibuat. Tadi semua, ya. Dengan alat rumah sakit sekalipun bisa dibuat jantungmu bekerja sampai hari yang kau inginkan. Bukan itu. Jangan lagi mencari kepura-puraan, kepalsuan, kemunafikan dalam hidup. Tadi semua, ya. Marilah kata Abah juga. Kembalilah kepada dia. Tadi semua, ya. Kembalilah kepada sang sumber tadi semua. Tapi kembali kepada sang sumber adalah kita harus mengerti sesungguhnya adalah merasakan, menghadirkan supaya dia sang sumber selalu ada pada dirimu. Jadi terus apalagi yang ditakutkan dalam hidup ini? Dari semua. Apalagi yang kau khawatirkan dalam hidup ini? Apalagi yang kau resahkan dalam hidup ini? Kalau semuanya hanya keindahan dia semua, ya. Nah, adapun manusia yang mati, yang gelisah, yang tidak mengerti adalah karena manusia bukan ada pada sisi dia. Itu saja masalahnya, ya. Jadi itu ya sahabat, barangkali karena Abah menggunakan waktu tadi semua karena udah hilir mudik kan semua, Abah juga jadi bingung live-nya gitu kan tadi ya. Jadi itu sajalah, yang intinya adalah menggunakan waktu yang ada ini adalah untuk mengaktifkan tadi semua, ya. Jadi sekali lagi bahagia tidak di luar diri, bahagia ada pada diri. Maka marilah orang yang bisa berjanji membahagiakan orang lain mustahil sebelum kamu sendiri adalah bahagia, mustahil. Karena kamulah harus bahagia, barulah, karena bahagia itu adalah luluberan. Bahagia itu adalah cipratan. Bahagia itu adalah limpahan. Maka bahagia itu bukan sesuatu yang kau bisa temukan. Tidak bisa kau temukan di Paris, tidak bisa kau temukan di Bali,
tidak bisa kau temukan dimanapun kecuali telah kau temukan pada jiwamu itu sendiri. Ya. Pada saat kau sudah menemukan kebahagiaan pada jiwamu sendiri, maka kebahagiaan itu adalah karena kau jadi magnet kebahagiaan. Karena kau akan menjadi magnet energi, menjadi magnet cahaya. Maka denganmu hiduplah tubuhmu itu. Dengan nur yang ada pada dirimu itu, hiduplah seluruh bagian. Maka muncullah cahaya di penglihatan, cahaya di otak dan pikiran, cahaya di pendengaran, cahaya di mulut, cahaya di setiap perputaran darah pada tubuh kita semua. Ya. Nah itulah sahabat, sekali lagi adalah jadi mohon maaf sekarang ini barangkali live tidak seperti biasa Abah rutinkan dan Abah sudah sampaikan sebelumnya. Jadi masih ada yang bertanya kenapa Abah nggak live, padahal Abah sudah sampaikan. Untuk sementara live Abah itu hanya Abah akan live pada waktu-waktu yang dikehendakinya saja gitu kan tadi semua. Jadi sehatlah semuanya, tetapi insya Allah kalau memang ada yang perlu kita bahas ya kita, dan Abah terus akan berkeliling berbagi tentang bagaimana adalah mengaktifkan cahaya bahagia pada hidup tadi semua. Karena apapun amalia yang kau lakukan selama kau tidak bahagia, sia-sialah semuanya. Karena bahagia itu adalah tanda ridho, dan ridho itulah tanda syukur, dan syukur itulah tanda sudah nerima, dan nerima itulah berarti kau sudah mengerti uripmu itu dari semua. Kau sudah betul-betul sudah pasrah kepada dia. Itulah Islam. Islam itu. Kemudian masuklah ke dalam silmi, barulah ada kepada salam atau salim, keselamatan di semua ya. Jadi tanpa ada Islam kemudian tidak masuk pada silmi, maka tidak ada lagi salim tadi semua ya. Salam tadi semua ya. Islam, silmi, salam tadi semua ya. Itu saja barangkali dari satu tempat sahabat namanya Little Bali di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan sekali lagi kita hari ini akan mulai bergerak jadi semua ke ke Menara Tower di ini, kemudian kita lanjutkan ke Malaka ya. Nah, itu saya terima kasih, sehat semua panjenengan dimanapun berada, bahagia selalu tadi ya, karena bahagia itu adalah pilihanmu tadi semua ya. Kau pilih bahagia, kau akan tarik energi bahagia. Orang-orang yang ingin bahagia tapi yang dipikirinnya kesulitan, berarti kau adalah yang menarik kesulitan itu. Ingat, hanya satu saja, Allah tadi semua. Dialah sang sumber kebahagiaan. Kau bersamanya, hilanglah kegelapan, hilanglah kesusahan. Terima kasih sahabat. Hilanglah, karena dialah sang sumber segala sumber. Itulah istilah, itulah surga. Surga itu Allah dari semua ya. Makanya wala ainun ra'at wala udunun samit. Memang sang sumber itu akan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, oleh pendengaran, oleh rasa, karena dia adalah beyond, di atas segala rasa sahabat. Adalah dia di atas segalanya dari semua ya. Bersama yang di atas segalanya, maka kau akan mendapatkan segalanya, karena engkau berada pada di atas segalanya tadi semua ya. Itu saja yang ingin Abah selalu berbagi adalah tariklah energi bahagia itu dengan bahagia tadi semua. Sekali lagi, hanya orang bahagia tadi semua ya. Kan ciri bahagia itu syukur. Orang bahagia itu adalah orang yang syukur. Salah satu ciri orang bahagia syukur adalah fa'amman bi ni'mati rabbika, hadis menyebut-nyebut nikmat Allah. Ini semua dari Allah, ini semua dari Allah. Dohirku ada Allah, terima kasih atas wujudku ya Allah, terima kasih. Intinya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada ucapan selain alhamdulillah tadi semua ya. Kalau kita sudah bisa alhamdulillah atas segala ucapan, berarti kita ini sudah surga tadi semua. Sudah mampu memandang dia dengan benar pada segala apa yang dilihat oleh mata, pada segala apa yang didengar oleh telinga,
pada segala apa yang dirasa oleh lidah, pada segala apa yang dirasa dengan batin, dialah sang kehadir. Itulah katakan dia mala ainun ro'at wala udunun samia, tidak bisa karena dia bukan jirib dan jisim, dan dia bisa dirasakan olehmu. Tadi semua kehadirannya dengan segala tingkat level rasa bahagiamu tergantung adalah bagaimana engkau mengenalnya dengan baik, sahabat. Itulah surga. Tapi kalau tidak bersamanya, itulah neraka. Kau hidup susah, dagang rugi, hidup sakit, tadi semua, ekonomi sulit, masalah muncul karena kau sedang tidak bersamanya. Karena berarti tidak bersamanya adalah bersama dengan kegelapan tadi semua, ya. Nah, silakan mau pilih cahaya, pilih kegelapan, semuanya ada pada pilihanmu. Kalau kau memilih kegelapan berarti kamu harus siap menerima. Karena dia itu ada padamu pada sisi terang dan gelap. Pada sisi terangnya berarti engkau dengan segala kemudahannya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala hidup yang abadinya. Itulah surga yang surga. Tapi tidak bersamanya, itu juga bersama dia juga. Tetapi juga dengan segala sifat jalal dan qaharnya, kekerasannya, tadi semua, ya. Tadi semua, ujiannya, tadi semua. Kamu memilih mana? Milih Tuhan dengan jalan kebahagiaan, tadi semua, dengan ketenangan, kedamaian, atau berjalan kembali pada Tuhan dengan segala jalan sebaliknya, yang memberatkanmu, yang menyusahkanmu, yang melelahkan. ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasad, Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud alaihissalam, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Musa ya Isa ya. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dhami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi dham. Bismillahi. Bismillahi nuri nuru nurullah, nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal rizq. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Allahumma aftah lana abwabas sa'adah. Allahumma aftah lana abwabal farj. Allahumma aftah lana abwabal farj. Allahumma aftah lana abwabal rahmat. Allahumma aftah lana abwabal jannah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Awasatu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan seluruh wilayah yang ada, ya, dan sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Melbourne, Perth, Sydney, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Taiwan, sahabat yang ada di India, dan hadir kerasa mama astagfirullahaladzim semua. Ya, dan seluruhnya dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa adalah melindungi kita semua, ya. Dan pada pagi hari ini Abah ada di Batam, sahabat, baru sempat untuk melaksanakan live, ya, perjalanan dari mulai Kuala Lumpur, ya. Terima kasih buat sahabat Brunei, buat sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada, ya. Dan juga adalah sahabat-sahabat yang hadir di Malaka, ya. Terima kasih buat Pak Hasan semua, sahabat-sahabat semua, Mas Muhammad, ya, Bang Muhammad, semua sehat semua, ya. Kemudian juga adalah Bang Hashim, ya, dan juga seluruhnya lah yang hadir, ya. Semoga semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan. Kemarin sore Abah sudah mendarat di Batam, sahabat, yang insya Allah selama 2 hari ini dan hari ini ada beberapa perjumpaan. Pada kesempatan pagi hari ini Abah akan gunakan 1 jam atau mungkin lebih sedikit adalah untuk membahas beberapa persoalan, ya, yang disampaikan oleh panjenengan semua. Tapi sebelum Abah selalu bicara, selalulah Abah sampaikan, jangan lihat diri ini. Jadi ini adalah makhluk yang nampak ini adalah jangan terjebak, ya, sahabat, ya. Abah tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki apapun, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, hanya inilah yang Abah ingin sampaikan pagi hari ini, karena ada belasan orang yang bertanya tentang rajanya zikir, ya. Yang bertanya tentang rajanya zikir adalah memang zikir adalah seolah-olah adalah ruh kepada kita. Maka disinilah tentang pengabdian kita kepada Allah, ya. Abada ya'budu ibadatan itu adalah terkoneksinya kita dengan Dia dari awal. Maka Abah sering sampaikan adalah kerusakan hari ini hubungan manusia dengan Tuhan. Walaupun tubuhnya dia mengatakan adalah sholat, ya, menyembah Tuhan, berzikir, bertawasul, beristighosah, membaca firman Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak mengerti, karena selalu ya adalah yang menjadikan titik baliknya adalah seolah-olah adalah kamu masalahnya.
Disinilah yang jadikan penyimpangan bab zikir. Padahal Allah sudah menyatakan wala zikrullahi akbar. Zikir itu akbar. Kalau Allah berkata zikir itu akbar, sebenarnya yang berzikir adalah bukan kamu. Tadi. Makanya dalam zikir yang sudah sempurna, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bukan hanya mengucapkan dengan lisan, bukan hanya mengingat dengan hati, bukan hanya merasakan dengan ruh, ya, tetapi adalah zikir adalah kembali kepada az-zikir. Nah, disinilah sahabat adalah konsep bahwa juga sekalian Abah jawab Mas Imran yang mengatakan bagaimana yang dimaksud ad-dunya sidul mukminin. Dunia ini penjara. Nah, itulah kenapa dunia itu penjara, bukan dunia yang di luar dirimu. Ingat sahabat, dalam konsep pengajian tasawuf, dalam pengajian konsep menyambungkan diri pada dia, adalah selalu titikannya adalah dirimu. Tadi semua. Tapi dirimu yang mana bagian dari dirimu itu? Hanya dirinya yang terkoneksi kepada dirinya. Maka itulah dikatakan oleh baginda Nabi al-mu'min mir'atul mu'min. Nah itu. Siapa al-mu'min itu? Adalah Rasulullah. Dialah ruh Allah. Dialah yang ditiupkan pada diri kita. Maka diri kita adalah yang harus dipahami adalah inilah ad-dunya sidul mukminin. Banyak orang salah kaprah membenci dunia ini. Padahal inilah dirimu dan segala apa yang nyata merupakan bentuk perwujudan Tuhan itu sendiri. Ingat itu. Pada saat beras, kata Abah, sudah jadi nasi putih, beras sudah jadi nasi kuning, beras sudah jadi nasi wuduk, beras sudah jadi bubur, beras sudah jadi rengginang sekalipun. Sesungguhnya dialah hanya beras dalam wujud yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami dulu dalam konsep dzikir. Jadi pada dasarnya nanti di penghujungnya yang disebut dengan rajanya dzikir adalah bukan pada tatanan dzikir syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Bukan pada sasaran sarana pada zikir sabut kelapa. Bukan pada hanya dzikir pada batok kelapa. Bukan hanya pada zikir daging kelapa. Dan bukan hanya dzikir kepada minyaknya. Tetapi yang disebut kelapa adalah satu kesatuan. Jadi kalau ditanyakan Mas Bambang rajanya zikir adalah apa rajanya zikir? Ya Allah sendiri yang sedang mengingat dirinya. Tapi bagaimana konsepnya? Nah ini masalahnya. Manusia tahu teorinya tapi prakteknya yang tidak tahu karena keberadaannya diri. Jadi yang disebut diri itu yang mana? Kan ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi yang diutus bukanlah pribadi yang bernama aku. Jadi seolah-olah Tuhan ada pada makhluk. Bukan. Sesungguhnya adalah yang diutus adalah kehadiran Tuhan dalam berbagai wujud. Termasuk wujud dirimu. Kehadiran beras pada nasi. Kehadiran beras pada nasi kuning. Kehadiran beras pada nasi wuduk. Kehadiran beras pada rengginang. Kehadiran beras pada bubur, kehadiran beras pada tepung, kemudian tepung menjadi kue, gitu tuh. Kehadiran. Maka itulah yang disebut dzikir itu hadir, hudur. Jadi tidak ada dzikir yang tiada hudur. Jadi inilah kesalahan manusia ribuan tahun, ratusan tahun, konsep dalam karena dia menjadi diri yang terpisah dari Tuhan. Maka Abah sering sampaikan buat sahabat-sahabat di teman-teman Abah semua, 1000 tahun kau khotaman, 1000 tahun kau manakib, 1000 tahun kau baca Quran, 1000 tahun kau sujud, 1000 tahun kau tadi. Apa kurang iblis sujudnya, dzikirnya? Tadi semua. Apakah iblis kurang ilmunya? Disinilah
terputusnya, terkoneksinya manusia. Maka konsep dari awal sebetulnya sahabat bukan agama. Agama itu kata Abah juga ciptaan manusia. Apalagi fikih. Fikih itu budaya Arab. Yang kemudian oleh manusia sudah menjadikan satu alat seolah-olah. Padahal itulah penyebab terputusnya kamu dengan dia. Nah inilah yang harus konsep. Maka hari ini kata Abah tidak bisa diam lagi. Dia tidak bisa diam lagi. Menyadarkan manusia lewat lisan si bodoh ini. Tadi semua. Si mati ini. Untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kita telah salah. Kita mengaku wujud yang ada diri. Kita ini tadi. Makanya sekali lagi yang diutus itu bukan diri yang bernama aku itu. Tetapi yang diutus adalah kehadiran Tuhan dalam wujud diri kita. Tadi kalau ibaratkan kayu sudah menjadi meja kayu. Kayu bisa di kursi kayu. Kayu sudah jadi pagar kayu. Kayu sudah menjadi apapun bentuk kayu. Sebenarnya yang harus diasakan oleh si kursi, si meja, siapapun. Tiang, pelapon, atau gerobak kayu, tasbih kayu. Merasakan kehadiran si kayu. Itulah yang ada. Demikian pula di rumahmu. Sebenarnya yang ingin eksis di dalam rumah itu bukan TV seharusnya. Bukan kulkas, bukan magicom. Bukan apapun yang hidup karena setrumnya dari PLN. Tetapi setrum itulah dalam wujud kulkas. Karena disinilah kita kenapa disebut khalifah. Khalifah itu dia kata khalafah. Khalafah itu apa? Pengganti. Maka disinilah pada saat kamu sudah mengerti dunia ini bukan penjara. Dunia ini justru adalah kenyataan. Kamu harus mampu melihat dia dalam segala bentuk dan rupa. Maka itulah Abah sering ingatkan. Kenapa Allah mengisahkan. Kalau bicara tentang ibadah. Ada manusia yang ibadahnya yang luar biasa. Celaka. Ada manusia yang ilmunya kayak Balham bin Maura. Celaka. Ada makhluk yang bernama iblis yang jadi guru para malaikat. Celaka. Itu bukan tentang siapa dirimu. Bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tadi. Tetapi kenapa banyak juga kisah makhluk-makhluk Allah yang najis. Kitmir bisa jadi tadi. Surga bahasa syariatnya. Kenapa juga adalah makhluk-makhluk berdosa. Pembunuh ratusan orang, ribuan orang. Selamat. Karena ini adalah konsep tentang dia ingin diakui kehadirannya. Tadi semua. Bukan dia yang dihalangi keberadaannya dengan nama ibadah. Bernama sholat. Bernama zikir. Bernama. Nah demikian pula pada wujudnya Muhammad. Salah lagi orang bersolawat. Bersolawat kepada seseorang yang berdarah, berdaging, bertulang. Padahal dia, kata Abah juga, dunia ini hanya tentang foton, fermion, boson. Tentang cahaya nur Tuhan, Allahu nurus samawati wal ar, yang dibentuk dalam wujud Muhammad untuk identitasnya si Adam. Adam itu identitas. Karena kalau tidak Adam, tadi beras yang sudah jadi nasi kuning, beras yang jadi nasi wuduk, beras yang sudah jadi nasi putih, beras yang sudah tajali menjadi bubur, menjadi tepung, menjadi kue apa, maka muncullah kue alam, kue ini, kue itu, kue ini, kue itu. Itu identitas namanya Adam. Jangan terjebak lagi di situ. Adam itu identitas. Maka hari ini sahabat kata Abah, kenapa banyak orang bahkan kiai dalam kebingungan. Bagaimana kisah Adam? Karena kamu tempatkan pada sosok seseorang yang merupakan ayah daripada Ikrimah, ayah daripada Qabil dan Habil. Mulailah kamu ukur kelahirannya. Pusinglah kamu hari ini. Karena dunia arkeologi menunjukkan
Karena Adam yang memiliki ayah Qabil Habil itu kamu tempatkan pada sosok. Sehingga begitu kurun waktunya teknologi Tuhan dibuka oleh Tuhan. Ilmu filologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, terutama adalah ilmu genetika. Kamu kelabarkan. Oh, ternyata Adam bukan manusia pertama. Itulah karena kamu tempatkan pada sosok. Dan pertarungan manusia hari ini mengunjulkan agama sebetulnya karena kamu terjebak pada sosok di luar dirimu itu. Padahal konsep ketuhanan adalah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, ke dalam diri. Ya, termasuk juga dalam segala hal, maka mengenal diri. Ya. Karena kalau tidak mengenal diri, itulah yang hari ini terjadi. Kamu merasakan kehadiran dia sang aku, yang aku itu kamu, gitu. Inilah maka tadi kenapa ada dalam sekarang nih sahabat juga sama. Ini orang Islam udah kalah sama Boson, sama Einstein, sama Fermion. Mereka sudah mengerti sebetulnya segala bentuk makhluk ini hanya wujud Muhammad dalam rupa Adam, dalam hayat Allah. Satu sebetulnya. Nanti kita membahas ada yang disebut zikir kullu jasad. Zikir pada bulu, pada kulit, pada daging, pada darah, pada tulang, pada sumsum, dan seluruh bagian dari dirimu itulah al-zikir. Maka tubuhmu akan menikmati sorga. Ini orang Islam membenci dunia. Padahal dia hidup di dunia. Inilah kebodohan menjadi orang Islam hari ini miskin. Karena selalu berpikir nanti di sana. Kamu punya tubuh di mana? Dan inilah penghujung perjalanan Tuhan dari awal. Sejak dari mulai kosong. Sejak dari mulai poton. Hanya lautan cahaya. Kemudian ditajali menjadi fermion. Kalau bahasa fisikanya. Menjadi nur Muhammad untuk membatasi. Supaya ada bentuk. Supaya dia dikenali. Aku ingin kenali. Setelah poton dan boson menyatu. Jadilah fermion. Jadilah identitas disebut si Adam. Jadilah si beras tadi jadi nasi kuning, nasi putih, nasi wuduk, nasi ini, nasi itu. Kenapa harus ada Adam identitas? Dan Quran sudah mengatakan wa allamal Adam asma'akullah. Adam itu nama. Supaya kalau tidak ada nama, bagaimana kau memanggil si Maman, si Udin tadi? Identitas. Kau panggil namanya itu, kau panggil Adam semua. Dalam wujud Muhammad. Dalam hidup Allah. Nah, saya bahas Bambang, kalau Abah nggak bahas gini dulu, bagaimana kau akan berkata tentang rajanya zikir? Tadi semua. Zikir yang raja zikir bukan lagi ucapan. Nanti. Tapi adalah penyadaran. Itulah kenapa Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Itu. Tidak ada sholat yang tidak siapa dirimu. Makanya kenapa dalam rukun sholat oleh para tasawuf dibagi dah qosan, ta'arud, ta'yin, ihram. Tutuplah diri dohirmu itu. Bukan tutup dengan kain sebenarnya. Itu itibarnya. Tapi pengakuan pengembalian. Inilah sebelum zikir kullu jasad. Sebelum zikir yang zikir. Bukan lagi zikir sabut. Bukan lagi zikir batok. Bukan lagi zikir daging kelapa. Tapi zikir si kelapa itu. Dalam penyadaran. Maka dunia ini surga. Karena kau sudah melihat kemanapun kau hadapkan hanya melihat pa'aina matuwallu pasama wajhul. Kau hanya melihat wajah Allah tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Ya. Itu Mas Bambang ya, nanti sebelum Abah bahas tentang bagaimana prakteknya. Nah ini kan masalahnya manusia sekarang ini ngomong resep tapi nggak ngerti pasaknya. Tahu nyebut-nyebut nama Allah tapi nggak tahu dia yang punya nama itu. Itulah akhirnya tadi terjadilah proses ratusan tahun.
Sekarang oleh Abah udah dibongkar. Bukan oleh Abah, si diri. Ini hanyalah perwujudannya. Dia ingin sedang menyadarkan tadi semua. Maka munculnya istilah dalam tauhid adalah mujassimah, qadariyah, jabariyah, mutajilah, ahlussunnah wal jamaah, dan lain sebagainya penyebutan. Itu karena proses belajar manusia. Kalau bagi Abah tidak salah semuanya. Karena itulah proses, sama saja. Dari zikir lisan, kepada zikir hati, kepada zikir ruh, kepada zikir nafas, kepada zikir khofi, zikir akhfal khofi. Nah, ujungnya adalah zikir kulu jasad. Itulah zikir rajanya, sultanul zikir. Tadi semua. Ya. Ini dulu konsep ini yang harus dipahami dulu. Karena kalau kita tidak mengerti, ya, kalau kita ada aku yang diutus, ya, itu berarti Tuhan yang ada pada dirimu, itulah kengacauan hari ini. Tapi dia Tuhan dalam wujud dirimu. Dia Tuhan dalam wujud pohon. Dia Tuhan dalam wujud. Nah, kata dalam bahasa Tuhan, segalanya aku. Akulah segalanya. Tapi segalanya bukan aku. Itu pahami. Akulah segalanya, tapi segalanya bukan aku. Pahami. Nasi kuning, nasi putih, nasi wuduk, nasi lontong, bubur adalah beras. Beraslah lontong itu, beraslah nasi wuduk itu, beraslah semuanya. Tapi kamu sebagai nasi lontong, identitas Adam, kamu adalah jangan ngaku beras. Kamu kenyataan wujud beras. Maka kita berarti wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Maka gerak yang digerakkan, diam yang didiamkan, ada yang diadakan. Ini dulu yang harus dibangun. Tadi semua. Maka kata Abah, mereka para sufi kalau hidup zaman ini akan datang ke Abah kok. Kenapa? Karena hari ini ilmunya sudah disempurnakan. Yang tidak mereka pahami filologi, yang tidak mereka pahami genetika, mereka tidak mengerti hukum Einstein, mereka tidak mengerti. Pahami, kamu tuh karena selalu kayak Tuhan mengutus, ya dialah yang ada itu. Inilah konsep yang gagal selama ini, sahabat. Ya, maka Abah ingin menegaskan kepada kita semua adalah bahwa maka bagaimana menyadari ini? Karena Mas Bambang tidak akan mengerti rajanya zikir itu apa. Tadi semua ya. Coba pada saat kita sudah menjadikan bagian rahmat bagi alam ini, maka di penghujungnya raja zikir itu tubuh penuh dengan cinta. Karena bulu sudah dzikir, kulit sudah dzikir, tulang sudah dzikir, darah sudah dzikir, limpa sudah dzikir, seluruh tubuh kita sudah zikir. Sudah hilang pengakuan kepada dirinya. Nah ini yang tadi Abah coret-coret tadi sahabat. Jadi pahamilah. Maka kenapa sekarang bagaimana proses pelatihannya? Sama, selalu meneguk lidah, merapatkan gigi, ya, mengembalikan, menahan. Karena pada dasarnya penyadaran pengakuan si diri palsu ini yang ada. Karena kita ini menjadi manusia pikiran, tubuh kita ini hanya kendaraan. Adapun yang menjadikan perasaan kamu ada pikiran. Itulah kenapa Allah ajarkan kita tidur. Allah matikan, kata Allah, aku genggam jiwamu pada saat tidurmu. Pada saat pikiranmu tidak bermain, kamu bahagia kok. Nggak ada yang kamu takuti kok. Nggak ada yang kamu khawatirkan kok. Tidak ada lagi pengakuan, ngaku-ngaku saya. Saya lebih baik, saya lebih soleh, saya lebih berilmu. Tidak ada, sahabat.
Yang ada hanya senyum, kebahagiaan. Yang ada hanya cinta. Kau melihat Allah pada segala bentuk yang ada. Pada segala apapun bentuk, rupa, agama. Kalau sudah begitu Mas Bambang, berarti Mas Bambang sudah bisa dzikir kullu jasad. Maka tadi, kenapa dia sendiri mengisahkan tentang Ayub bebas penyakit kulit di Muharram, Yakub bebas dari buta di Muharram, Yusuf keluar dari penjara di Muharram, bahkan Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Kemudian juga sama, Musa bebas dari Fir'aun di Muharram, Nuh bebas dari banjir Muharram. Masa nggak sadar-sadar, haramkan. Kamu merasa ada. Itu karena bukan kamu yang harus ada, dia sang ada. Tadi semua dalam wujud dirimu, dalam bentuk dirimu. Rasakan ketersambungannya. Itulah makanya as-salat adalah li zikri. Itulah salat ya zikir. Zikir ad-du'a. Ad-du'a ya zikir. Zikir ya salat. Tapi dalam dirimu ada salat, ada solawat. Solawat adalah tubuh. Inilah juga. Ribuan orang melakukan solawat. Tetapi dia menyebut-nyebut nama seseorang yang berdarah, berdaging, bertulang. Padahal yang berdarah, berdaging, bertulang juga dirimu juga berdarah, berdaging, bertulang. Muhammad pada diri kau abaikan. Tapi Muhammad yang sebenarnya. Nah inilah. Karena keluar dari diri. Padahal beliau pun sudah mengatakan. Man tolaba maula bigoiri nafsihi faqadhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari apapun keluar dari diri. Masih banyak ulama besar nanya ke apa Imam Mahdi akan turun. Nah itu kebodohan. Apakah Isya nanti akan. Itulah pada saat ngaji keluar diri. Padahal segala ngaji keluar diri ada jihad. Setiap ada jihad syiriklah sudah. Di depan, di atas, di belakang, nanti, belakang, nanti, kemudian, besok, lusa. Itu masih ada ruang dan waktu. Dan Allah tidak pada ruang dan waktu. Ingat itu. Dialah yang meliputi ruang dan waktu. Tubuhmu adalah ruang dan waktu. Ini harus dipahami. Mari kita kembali. Sebelum terlambat. Ya. Sampai kata walatun sorun, sebelum kamu dibinasakan. Karena hari ini gerbang pembinasaan. Karena tidak menyadari siapa dirinya, kenyataan dirinya. Dan inilah siklus 500 tahunan. Semua. Maka hari inilah Abah Setu disuruh berkeliling. Bukan Abah Setu lagi. Nah, ini. Makanya kenapa datang ke kamu saya nggak minta duit. Datang ke kamu saya nggak minta dihormati. Datang ke kamu saya nggak minta dijemput kok. Datang ke kamu saya minta dihotelin kok. Karena dia itu kaya. Tadi. Ya. Inilah yang harus. Karena aku bukan aku. Ya. Maka itulah istilah aku, dia, kamu. Adam. Jadi Adam itu alif dalam aku. Ahmad, Allah, Ahmad, Muhammad. Kamulah Muhammad itu. Maka sholat dan sholawat. Berarti sholat adalah tubuhmu. Sholat adalah ruhmu. La ilaha illallah itu. Tapi sholawat adalah tubuhmu. Muhammadur Rasulullah itu. Maka inilah yang selalu Abah ajarkan. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nah itu. Tadi. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Berarti sholawat itu adalah pada tubuhmu sendiri. Maka di penghujung amalia Abah suruh ajarkan. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Ya, silakan.
Kalau konsep kamu hari ini, walaupun sampai jebleh sholawat, tadi semua, apalagi sholawat sudah pakai jijoran, tadi pakai koplo, nah inilah. Orang Islam sudah jauh menyimpang tadi semua. Tadi ya, Muhammad yang selalu mensyafaatimu setiap saat. Tidak kau hadar, tidak kau ingat. Muhammad, anak orang lain yang berdarah, berdaging, bertulang, agung-agungkan setiap saat. Nah, inilah. Mari, kalau mau, kata Abah juga, kalau tidak mau ya terserah. Ini kan memang sudah batas waktu tadi semua ya. Jadi pahami sahabat, maka adalah konsep yang pertama tawajuh. Bagaimana tawajuh ini adalah menghadapkan hati kepada yang tadi, pada Tuhan, tawajuh. Makanya suka ada bahasa tawajuh. Ngerti nggak tawajuh? Tawajuh itu bukan, kalau di dalam tarekat TKN adalah menahan napas, meneguk lidah. Itu tawajuh, itu bagian daripada itu. Itu juga sudah benar itu. Tapi bagaimana penyadarannya? Tadi semua. Karena an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idamatu intabahu. Tapi ketika bangun dari tidurnya barulah dia bangun. Manusia itu mati dalam hidupnya. Setelah mati barulah dia hidup. Nah, itulah sahabat saudaraku. Kenapa kamu disebut mati tidur oleh Nabi? Kenapa kamu juga disebut mati oleh Nabi? Bahkan kita pun disebut mati oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kamu tidak akan bisa summa ilahi turja'un pada saat kamu mati. Artinya apa saat kamu mati? Berarti sekarang kamu saat kamu merasa mengakui hidup. Mengakui wujud. Tadi. Tidak sadar wujud yang diwujudkan. Kita bukan pada tujuan kita. Datang pada tujuan dia. Maka itulah hikam mengatakan kanallahu ala syai'ama wa huwa al-ana ma'alaikan. Dahulu dia anteng aja sendiri. Dia pun sekarang anteng sendiri. Tadi semua. Tapi kemudian manusia-manusia adalah malah sibuk sendiri menyembah dia. Yang kamu gak ngerti. Takut nerakanya dia. Takut siksa kubur dia. Apa? Tapi justru kamu tiap hari mencari siksa kubur itu. Dengan cara sholatmu yang salah itu. Dengan cara sholawatmu yang salah itu. Dengan cara istighosahmu yang salah itu. Dengan one day one judgmu itu. Yang kau sebut dengan sebagai ketaatan. Tapi kau tidak taat, tidak ruku dan sujud kepada dia. Inilah yang terjadi hari ini. Di mata dia, maksiat lebih dihargai setelah kamu melihat dia. Itulah Imam Kusyairi selalu membahas itu. Jadi di penghujungnya bukan masalah taat dan maksiat. Tapi kamu menyadari nggak kehadiran dia? Apa yang dia akan lakukan? Peran apa yang dia akan berikan? Gerak apa yang dia gerakkan? Bukankah dia berkata la tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka tadi di penghujungnya Mas Bambang yang disebut rajanya dzikir itu setelah kamu happy, bahagia, karena tajalilah sifat dia, kamu pasrah. Maka diawali dengan disebut dengan tawajuh adalah bagaimana ada menghadapkan hati kepada dia, ya. Kemudian tafakur, berpikir tentang kebesaran dia, bukan kebesaran kita. Maka tidak ada aku lebih soleh, aku lebih baik, aku lebih mulia. Iblislah itu. Nah, istilah iblis itu pun karena keberadaan kita. Tadi. Dia nyuruh bahagia kok di dunia ini. Asal rasakan kehadiran dia. Dan Abah sudah membuktikan keliling berbagai negara. Justru orang bahagia itu yang bukan yang one day one judge. Bukan nggak pernah sholat yang seperti kamu itu. Kamu hanya olahraga. Sholawat, kamu juga bukan sholawat. Kamu tidak kenal dengan Muhammad kok. Tadi semua. Ya silakan. Hari ini konsepnya udah gagal kata Abah. Hari ini udah percuma. Tadi semua ya. Karena sudah ibaratnya itu resep sudah dicoba. Tapi gagal.
Tadi semua. Kenapa gagalnya? Karena tadi tidak tauhid, tidak tawajuh, tidak tafakur, tidak tazakur, tidak tawakul. Apa itu tawakul? Makanya ada bahasa tawajuh, tafakur, kemudian adalah tadakur. Tadi semua adalah bagaimana tadakur. Nah ini Abah ini sedang tadakur. Setelah tafakur, tawajuh, tafakur, tadakur. Bagaimana menyerasakan nikmat yang diberikan oleh dia. Nikmat wujud, nikmat melihat. Maka Abah lihat Singapura kemarin, lihat Malaysia, lihat Sabah, lihat kota-kota indah. Ya. Tadzakur. Fa'amma binikmati rabbika fahadith. Nikmat yang mana? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kamu masih nunggu, nyari. Setiap hari kau diberikan nikmat yang begitu besar tapi kau sadari. Bahkan digunakan tubuhnya hanya untuk mengeluh kepada dia. Merengek-rengek kepada dia. Bersolawat kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya. Tapi kau nggak kenal pada dia. Terus apa yang kamu lakukan itu, men? Hari ini udah nggak usah pura-pura. Karena semua inilah. Sebetulnya dari awal pun dia ingin tajalli itu adalah untuk menyatakan keberadaan dirinya pada wujud Muhammad pada rupa Adam.